makhluk itu lagi makan potongan-potongan tubuh manusia yang gak lain adalah mayat kakaknya sendiri. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. By the way, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dulu untuk dukung channel ini. Baru-baru ini viral di Twitter sebuah tweet yang judulnya Di Ambang Kematian, menceritakan tentang pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Yang awalnya di perjanjian itu tumbalnya hanya berupa kepala kambing. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian itu tiba-tiba berubah dan mirisnya yang ditumbalkan bukan orang lain, melainkan keluarganya sendiri. Sebuah tweet miliknya @jerepoint. Bang Jero juga memberikan disclaimer bahwa cerita ini menguak sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Jadi segala nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber tersebut. Dan bagi teman-teman yang mengenali segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Kisah bermula dari seorang yang bernama Nadia. Nadia ini anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak laki-lakinya kita sebut saja namanya Bayu. Bayu usianya 4 tahun lebih tua dari Nadia. Jadi Nadia lahir tahun 1997 dan Bayu lahir tahun 1993. Mereka tinggal bersama ibu dan ayahnya di kawasan perumahan di salah satu kota besar di Jawa Timur. Orang tuanya memiliki pekerjaan yaitu sebagai pedagang di pasar yang memiliki toko kecil-kecilan. Ya bisa dibilang keluarga mereka ini termasuk keluarga yang bahagia. Semua nyaris sempurna karena memiliki orang tua yang lemah lembut, mengayomi, tidak pernah kasar dan pekerja keras. Nah, seiring berjalannya waktu, tokonya yang tadinya kecil kini merambat pesat sampai punya toko besar, bahkan jadi distributor sembako. Pelanggannya pun gak hanya ke warung-warung tapi menyebar sampai keluar kota. Perkembangan usaha keluarganya terbilang cukup singkat. Sayangnya di saat ekonomi meroket, justru hubungan keluarga Nadia ini tak seerat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Orang tuanya jadi sering bertengkar dan si bapaknya pun jadi temperamental, sering marah-marah gak jelas. Pernah suatu ketika Nadia ketahuan bapaknya sedang mengepel lantai. Bapaknya pun langsung marah-marah dan ngomong, "Kamu mau mati?" Jadi di rumah Nadia ini nggak boleh ada yang bersih-bersih, sehingga membuat rumahnya kotor. Dan saking kotornya lebih cocok disebut, maaf ya, kandang. Kadang-kadang Nadia malu kalau ada teman-temannya mau main ke rumah. Tak hanya itu, orang tuanya terus-menerus melakukan renovasi rumah. Walau rumahnya udah bagus, kayak ada aja yang dibeneri atau diganti-ganti. Sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi nggak karuan. Ya kayak gitulah, ganti ini, tambah itu, alhasil rumahnya besar tapi nggak berbentuk. Awalnya semua baik-baik aja sampai suatu ketika ibunya Nadia jadi aneh. Dia sering melamun, pandangannya yang kosong dan sering sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12 malam, ibunya Nadia ini selalu ngelindur tidur sambil jalan. Tapi anehnya, jalannya selalu ke halaman belakang rumah. Cuma diam sambil memandang ke arah pohon jambu di belakang rumahnya. Cuma diam, tapi masih dalam posisi tidur. Ibunya juga sering teriak histeris ketakutan seperti melihat hantu. Melihat keanehan ibunya, Nadia cuma menganggap mungkin karena efek demam kali ya. Nah, tapi makin hari kelakuan orang di rumah itu makin aneh. Sampai suatu ketika Nadia melihat bapaknya membawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya, si bapak selalu marah. "Jangan ikut campur urusan orang tua." Karena si Nadia nggak berani, akhirnya masuk kamar. Walau masih bertanya-tanya dengan keanehan semua ini. Di tahun 2002 setelah itu sakit ibunya semakin parah sampai membuatnya kejang-kejang. Hingga kejadian mengerikan terjadi. Saat itu ketika mereka lagi makan di ruang tengah, tiba-tiba si ibu bilang, "Aku haus," sambil berjalan ke belakang. Anehnya ibu malah masak air di panci besar. Si Nadia mengira mungkin ibu mau mandi air hangat.
Namun tiba-tiba entah apa yang ada di pikiran si ibu, dia malah berdiri di depan kompor dan membuka tutup panci yang airnya sudah mendidih, lalu dia mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih tersebut yang masih di atas kompor. Semua histeris, bapaknya langsung menarik paksa kepala ibu dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai dan mengalami kejang-kejang. Tidak hanya itu, bola matanya berubah putih semua, tak tampak lagi bola hitamnya. Akhirnya ibu pun meninggal di tempat. Kematian ibunya dan bagaimana caranya meninggal masih terus terngiang-ngiang di ingatan Nadia dan merupakan duka pertama dan sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa keluarganya. Setelah kepergian ibunya, banyak teror yang menghantui keluarganya. Bapaknya jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Di rumah hanya ada Nadia dan Bayu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Bayu bercerita sebelum 40 hari meninggalnya ibu, dia bermimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak. Kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap Bayu. Ibu menyuruh Bayu untuk lari. Sosok itu sangat menakutkan. Saat terbangun, anehnya suara itu masih jelas terdengar dan gak berhenti-henti. Ia mendengar ibunya menangis dan merintih kesakitan. Suara itu terdengar dari halaman belakang yang mana memang jendela kamarnya menghadap langsung ke halaman belakang rumah. Karena takut, Bayu pun lari ke kamar Nadia. Sejak Nadia dan Bayu hanya tinggal berdua aja, mereka sering mendengar suara-suara aneh. Seperti suara orang menangis, suara derap langkah keras, benda-benda jatuh sendiri, dan suara itu terdengar dari lantai atas, tepat dari ruang kerja bapaknya yang dulu mereka dilarang untuk masuk ke sana. Bayu juga pernah melihat sosok kuntilanak merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Kalian kebayang gak sih? Bahkan hampir setiap malam mereka mendengar suara kambing dari halaman belakang rumah. Padahal mereka tinggal di perumahan elit, tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai tetangga mereka menduga kalau Nadia memelihara kambing karena mereka sering mendengar suara kambing di setiap malam sampai waktu subuh. Nah, di tahun 2012, Bayu dan bapaknya bertengkar hebat. Tiba-tiba Bayu mengamuk sampai-sampai bawa pisau dan mengancam ingin membunuh bapaknya. Bayu yang tersulut emosi seperti orang kesetanan. Dia pun mengatakan, "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian," katanya. Tentu ucapan kasar itu membuat Nadia terkejut dan bapaknya hanya terdiam berdiri seolah mengakui kesalahannya. Bapak tiba-tiba menangis dan berkata, "Seharusnya bapak yang mati, bukan ibu." Nah, disinilah bapak bercerita, dan saat itu juga Nadia jadi tahu penyebab ibunya meninggal. Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba bapak dapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang, yaitu antara kalian berdua. Namun saat itu ibu menolaknya dan dia menawarkan diri untuk menjadi pengganti kalian. Makanya ibu meninggal dengan cara yang tragis. Bapak mengakui kesalahannya, dia pun menyesal. Bapak tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang udah dimulai. Si bapak juga mengatakan kalau dia nggak ingin ada korban lain setelah ibunya. Intinya secara tidak langsung mereka harus menerima kenyataan yang mengerikan itu dan meminta Nadia untuk melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarganya agar mereka semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Hari demi hari mereka lalui di rumah yang harusnya jadi tempat tenang.
Malah setiap hari rasanya selalu was-was sama hal-hal buruk yang akan menimpa mereka. Tahun demi tahun mereka jalani seakan sudah terbiasa dengan segala keanehan di rumah itu. Nadia dan Bayu juga udah terbiasa ngeliat bapaknya membawa kepala kambing hitam ke ruang kerjanya untuk melakukan ritual di setiap hari Senin. Tak dipungkiri, bisnis orang tuanya makin maju. Nadia dan Bayu juga ikut menikmati fasilitas yang dikasih bapaknya. Dan kehidupan mereka bisa dikatakan lebih dari cukup. Meskipun Nadia dan Bayu sudah berusaha memenuhi keinginan bapaknya dalam membantu setiap ritual, tapi hal yang ditakutkan masih saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, Bayu meninggal secara mendadak. Dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik, Bayu sempat dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan meninggalnya karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru dan jantungnya. Tapi seingat Nadia, Bayu adalah orang yang sehat dan menurutnya itu tidak masuk akal. Sejak kematian Bayu, Nadia sangat membenci bapaknya. Akibat kebenciannya, justru Nadia mengalami banyak kejadian aneh dan teror yang membuat dia sulit untuk tidur. Nadia juga bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Bayu, Nadia bertemu dengan makhluk kepala kambing. Sekarang Nadia sudah tak memiliki batasan lagi dengan yang tak kasat mata. Dia juga bisa mendengar suara-suara aneh yang gak ada wujudnya. Tentu hal ini membuat Nadia bingung dan seperti orang gila. Dia nggak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Sampai-sampai dia dibawa ke psikolog tapi tetap nggak ada perubahan. Bahkan setiap hari makhluk tak kasat mata terus mengganggunya dan membuat dia sakit. Kalian harus tahu nih, sosok itu menggambarkan makhluk bengis yang berkaitan dengan pesugihan yang si bapak lakukan, yaitu si kepala kambing. Nah, tepat setelah 1 minggu kematian Bayu, sekitar jam 1 malam, Nadia kebangun karena dia ngedenger suara bapaknya ketawa keras banget dari ruang kerjanya di lantai atas rumahnya. Awalnya si Nadia ngerasa bodoh amat dan lanjutin tidur. Tapi setelah itu Nadia mendengar suara langkah orang lari kencang dan terdengar ramai. Karena penasaran, Nadia pun menghampiri sumber suara itu. Saat keluar kamar, dia mencium bau dupa dan kemenyan yang sangat menyengat. Ritual apa kok rame-rame? Masih penasaran, akhirnya Nadia beraniin diri naik ke lantai atas. Nah, pas sampai di depan ruang kerja bapaknya, dia mendengar suara napas berdengus yang temponya cepat. Awalnya Nadia ragu mau buka pintu karena bapaknya sempat berpesan, jangan coba-coba masuk ruang kamar itu. Tapi semakin kesini suara itu semakin keras. Dibukalah kamar itu pelan-pelan dan ternyata kalian tahu nggak apa yang Nadia lihat? Rupanya suara yang ia dengar bukan suara bapaknya, melainkan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dan tanduk meruncing sedang makan dengan lahap seperti binatang buas yang kelaparan. Nadia mencoba ngelihat apa yang dia makan dan ternyata makhluk itu lagi makan potongan-potongan tubuh manusia yang gak lain adalah mayat kakaknya sendiri, si Bayu. Nadia pun shock, mau lari tapi gak bisa, badannya rasanya kaku seperti patung. Makhluk itu menengok ke arah Nadia dan mendekat. Kemudian makhluk itu menyergap seperti akan menerkamnya. Akhirnya Nadia pun pingsan. Bangun-bangun dia udah di kamarnya dengan luka cakar di lengan dan sekujur badannya. Nadia menceritakan kejadian itu ke bapaknya. Tapi sayangnya bapaknya gak ada respon dan hanya bilang kalau Nadia berhalusinasi. Gak mungkin kan kamu lihat bapak makanin tubuh kakak kamu sendiri? Lagi pula kamu juga lihat bapak mengubur jenazahnya. Nah, sejak hari itu, setiap malam Selasa, si kepala kambing selalu menampakkan dirinya. Makhluk itu juga sering mengganggunya sampai-sampai membuat Nadia seperti orang gila yang gak bisa hidup normal. Si bapak masih terus rutin melakukan ritual dan penumbalan kepala kambing.
Jelas usahanya pun makin meroket, tapi saat itu pula hidup Nadia jadi nggak tenang. Seperti diawasi dan was-was dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Nadia diajak pergi ke suatu daerah di ujung Pulau Jawa. Sebuah rumah semi permanen di desa yang terkenal dengan keangkerannya. Di sepanjang jalan, Nadia juga bisa melihat penampakan-penampakan aneh dan suara-suara aneh dan terdengar jelas. "Mati aja, sebentar lagi kamu mati." Bisikan-bisikan itu datang dari berbagai arah. Sampai-sampai Nadia hanya bisa menutup telinganya biar nggak denger. Nah, sesampainya di sana, ternyata Nadia dibawa ke rumah dukun tempat bapaknya melakukan ijab pesugihan dulu. Nah, tujuan si bapak ke situ untuk menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya akibat makhluk dalam perjanjian itu. Si bapak memohon agar dibantu untuk terlepas dari ikatan pesugihan ini dan dia akan memberikan apapun yang diminta si dukun. Namun dukun hanya berkata, semua sudah terlambat. Si bapaknya pun gak terima, ngamuk-ngamuklah dia di situ dan menyalahkan si dukun. Dari awal kan bilang gak ada pakai tumbal-tumbal manusia, yang disepakati hanya kambing saja, ritual renovasi rumah, jaga rumah tetap kotor. Tapi dukun itu malah balik membentak. "Keserakahan kamu sendiri yang membuat kamu seperti ini," katanya. Mulai hari itu, bapaknya nggak melakukan ritual lagi. Sampai suatu hari, Nadia ngelihat bapaknya mengamuk di ruang kerjanya sampai nangis, yang tak pernah dilihat Nadia selama ini. Berbulan-bulan mereka mendatangi satu dukun ke dukun lain, guru spiritual dan orang pintar untuk meminta bantuan. Tapi semua sudah terlambat. Makhluk itu bahkan masih selalu datang, khususnya di setiap malam Selasa. Makhluk bengis yang selalu menerornya sejak kecil. Tubuhnya manusia namun kepalanya berwujud kambing. Dengan tanduk meruncing, mata memerah menyala dan telapak tangan besar lengkap dengan kuku-kuku hitam yang panjang, yang mana kukunya lebih tajam daripada pisau. Kalau kalian nanya apakah makhluk itu masih ada, jawabannya iya. Sampai sekarang masih suka datang. Makhluk itu yang sudah merenggut keutuhan keluarganya. Ngeri ya. Yap, sampai di sini dulu ceritanya. Pada dasarnya, kalau seandainya kita ingin sukses atau kita ingin cepat kaya, kita harus bekerja keras, bukan dengan cara yang instan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.